Mungkin pernikahan cukup sampai di sini. Acara tema pernikahan ini mungkin sampai di sini. Untuk itu marilah kita lanjutkan kepada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Nabi kita berkumpulnya di majlis yang mulia ini tentunya tiada lain. Tentunya kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menghadiri Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, perayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memperingati hari kelahiran Nabi. Yang pertama, mengadakan Maulid Nabi itu Nabi sendiri. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, ada apa dengan hari Senin kau selalu melakukan puasa?" Rasul menjawab, kata Rasul, "Aku selalu berpuasa di hari Senin karena aku menunjukkan rasa syukur aku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari kelahiranku, bahwa aku dilahirkan pada hari Senin. Untuk itu aku selalu bersyukur kepada Allah, aku selalu berpuasa pada hari Senin." Jadi yang melakukan Maulid Nabi yaitu Nabi sendiri. Jangan ada yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Masih ada yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Potong ayamnya. Salam junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya pada tahun 633 Masehi belum ada perayaan Maulid besar-besaran. Lalu ketika naik sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Lalu beliau keburu wafat. Wafatnya pada tahun 13 Hijriah. Belum ada Maulid, belum ada perayaan Maulid besar-besaran. Naik khalifah Nabi yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun. Sempat ingin mengadakan perayaan Maulid yang tujuannya untuk mempersatukan Islam yang baru berpecah belah. Akhirnya Sayyidina Umar keburu meninggal dunia. Apa penyebabnya kematian Sayyidina Umar? Yaitu Sayyidina Umar dibunuh, ditusuk ketika melakukan sholat, ketika mengerjakan sholat di dalam masjid oleh kafir Palestina. Sayyidina Umar wafat pada tahun 23 Hijriah. Akhirnya belum ada perayaan Maulid besar-besaran. Naik Sayyidina Utsman menjadi khalifah 12 tahun sampai wafatnya pada tahun 35 Hijriah. Belum ada perayaan Maulid besar-besaran karena Sayyidina Utsman keburu wafat. Penyebab wafatnya Sayyidina Utsman yaitu sangat sadis. Sayyidina Utsman wafatnya itu sangat sadis. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua lengannya, bahkan sampai disembelihnya Sayyidina Utsman oleh pimpinan Yahudi Palestina, Yahudi Yaman, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Itu Sayyidina Utsman. Semua sahabat Nabi yang tujuannya ingin mengadakan perayaan Maulid Nabi, subhanallah, perjuangannya sangat keras sampai taruhannya nyawa. Lalu naik Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah menjadi khalifah 5 tahun. Sayyidina Ali keburu wafat karena dibunuh oleh kaum Khawarij.
belum ada perayaan maulid besar-besaran. Naik Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan jadi khalifah 1 tahun, keburu wafat karena diracun oleh lawan politiknya. Itulah kekejaman politik. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Makanya di zaman sekarang ini banyak para kiai, para ustadz tidak saling bertanya. Saudara dan saudara tidak akur. Tetangga dengan para tetangga tidak akur. Cuman karena beda warna partai. Cuman beda warna kaos partai. Benar? Awas, hati-hati. Politik ini jahat. Untuk itu, para sahabat Nabi yang tujuannya ingin merayakan besar-besaran, yang tujuannya ingin merayakan maulid Nabi, 4 sahabat tidak ada terlaksana untuk mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan mengadakan peringatan maulid Nabi, tujuan memperingati maulid Nabi, tujuan mengadakan perayaan maulid Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama jabalan min jahabin fisabilillah. Kata Nabi, man azoma maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat, maka aku akan memberikan syafaat pada orang itu di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman, dan barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham, barang siapa yang mengeluarkan uangnya sedirham, barang siapa yang menyumbangkan uangnya sedirham, barang siapa yang mendermakan uangnya sedirham, faka'an nama anfaqo, maka dia seakan-akan mendermakan jabalan min jahabin fisabilillah, maka orang itu sama dengan mengimpakan, mendermakan uang emasnya sebesar gunung untuk di jalan Allah. Oh subhanallah, 1 dirham kita mengadakan maulid, kita nyumbang 1 dirham, itu sama dengan kita menyumbangkan uang emas kita sebesar gunung. Subhanallah. Bahkan kata sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, barang siapa yang mengeluarkan uangnya sedirham, barang siapa yang menyimpakan uangnya sedirham untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surganya. Bahkan kata Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faka'anna masyahida yauma waqati Badrin wa Hunainin. Barang siapa yang menginfakkan uangnya sedirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'anna masyahida yauma waqati Badrin wa Hunainin, maka dia seakan-akan, maka dia sama dengan mengikuti perang Badar, perang Hunain. Subhanallah. Mudah-mudahan sahibil hajah, sahibil bait yang mengadakan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat-syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada maulid, yaitu masih ada
Apa untuk menunjukkan rasa cinta kita? Yaitu membaca sholawat. Tadi beberapa sholawat yang dibacakan oleh tim hadroh. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wa khatta anhu asra khati'atin wa rafa'a asra darajatin. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali kepada Nabi, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Wa khatta anhu asra khati'atin, dan Allah akan menghapuskan dari 10 kesalahan dosa. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan Allah akan meninggikan 10 derajatnya kebaikan. Untuk itu marilah kita membaca sholawat bareng-bareng untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun waqani, anta misbahus suduri. Kata Imam Al-Barjanji, anta samsun, engkau Muhammad tidak beda dengan matahari. Anta samsun, engkau Muhammad tidak beda dengan matahari. Anta badrun, engkau Muhammad tidak beda dengan bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin, engkau Muhammad seperti cahaya di atas cahaya. Anta misbahu suduri, engkau Muhammad seperti lampu penerang jiwa. Subhanallah. Kata Imam Al-Barjanji, anta samsun, engkau Muhammad bagaikan matahari. Kalau matahari cuma bisa menerangi jagat saja. Matahari dan bulan cuma bisa menerangi jagat saja. Beda dengan cahaya Nabi. Kalau cahaya Nabi bisa menerangi jagat raya, bisa menerangi dunia dan akhirat. Kalau umat Nabi yang sudah kemasukan cahaya Nabi, itu umat yang sangat beruntung. Benar gak? Kalau ada umat Nabi yang sudah kemasukan cahaya Nabi, itu umat sangat beruntung. Kita pulang dari sini, ada seseorang pulang dari pengajian, didatangi oleh seorang janda. Jandanya yang sudah 10 tahun datang sama seseorang yang sudah ikut ngaji, yang sudah mendapatkan cahaya Nabi. Kata si janda, assalamualaikum bang, saya janda sudah 10 tahun. Terus maksud tujuannya kamu datang ke saya apa? Saya mau sedekah nih. Mau sedekah apa? Mau sedekah barang saya. Dijawab oleh seseorang itu, karena seseorang itu sudah ada cahaya Nabi dalam hatinya. Kata seseorang itu, maaf Neng atau apa, itu kelakuan yang begitu dosa. Kelakuan yang begitu dosa.
abang sok pinter ngomong dosa. Kemarin saya pulang ngaji, kata kiai berzina itu dosa. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ada anak pemuda datang ke kiai, ada seorang pemuda datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Saya mau tanya nih sama Ustaz. Katanya mendekati zina itu dosa. Benar. Tapi saya pacaran sudah 7 tahun. Alhamdulillah belum mendekati zina. Tolol. Disangka dia zina itu cuma seksualisme. Enggak tahu dia kalau boncengan itu sampai nempel. Disangka bukan zina. Saya sudah 7 tahun Pak Ustaz hubungan dengan cewek saya, alhamdulillah, pakai alhamdulillah di tololnya. Belum melakukan zina sama sekali. Tolol. Kalau gandengan tangan itu apa, zina bukan? Dia tahunya zina itu cuma ngembrot. Benar nggak? Tahunya zina itu hubungan badan. Masya Allah karim. Akhirnya si janda itu mendatangi seseorang laki-laki yang kedua datang lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada apa neng? Ada apa bu? Saya sudah 10 tahun menjadi janda. Saya mau sodakoh sama abang. Sodakoh apa neng? Sodakoh barang saya. Dijawab oleh laki-laki yang kedua, Neng ngomong itu nggak pantas. Itu perbuatan yang begitu hukumnya haram, dosa besar. Kata si janda apa? Kok ngomong dosa besar tapi ngacung? Kata si janda, abang ngomong dosa besar tapi itu ngacung. Bukannya ngacung bang, karena bukannya yang ngacung Neng, karena abang ini laki-laki normal, makanya ngacung. Datang lagi si janda itu ke laki-laki yang ketiga. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kebenaran laki-laki ini budak. Ada apa Neng? Saya sudah 10 tahun menjanda. Maksud dan tujuan saya datangnya ke sini ingin bersodakoh kepada abang. Yang saya sodakohkan ini barang saya. Apa kata si orang lelaki yang ketiga? Kebenaran Neng, daripada saya harus ke kali jodoh mau pakai duit. Benar. Daripada saya harus ke jembatan genit pakai duit. Yang ada aja dia dihembat. Ini laki-laki yang tidak ada cahaya nabinya, maka dia langsung melakukan hal yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hebatnya cahaya Nabi, anta nurun, anta samsun, kau Muhammad bagaikan matahari. Cahaya Nabi bisa menerangi jagat raya, cahaya Nabi bisa menerangi dunia dan akhirat. Ketika Siti Aisyah mengkapur pakaian di waktu malam sekitar jam 9, itu jarumnya jatuh. Setelah jarumnya jatuh, lampunya mati. Siti Aisyah mencari jarum, meraba-raba dengan tangannya ke lantai. Akhirnya jarumnya tidak diketemukan oleh Siti Aisyah. Datang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke kamar. Baginda Nabi, Aisyah, kau sedang mencari apa? Kata baginda Nabi, kau sedang mencari apa Aisyah? Tuhan, aku sedang mencari jarum yang jatuh. Sudah ketemu? Sudah. Sebab apa? Sebab cahaya Tuhan menerangi kamar ini. Subhanallah. Hebatnya cahaya baginda Nabi bisa menerangi dunia dan akhirat.
anta nurun fauqa nurin, engkau Muhammad bagaikan cahaya di atas cahaya. Anta itisiru wa gori, engkau Muhammad bagaikan kayu iksir. Apa sih kayu iksir? Kalau kita punya kayu iksir, ini kita mau ke Bandung atau mau ke Amerika, ini kayu iksir tinggal kita pegang aja. Kayu iksir, saya mau ke Amerika, put, kita bisa terbang dengan kayu iksir. Subhanallah, tergantung niatnya. Kalau kita mau ke Jawa, tinggal pegang nih kayu iksir. Kayu iksir, saya mau ke Jawa. Karena pada lebaran ini THR saya dipotong oleh bos. Akhirnya diberangkat dengan kayu iksir. Iksir, saya mau ke Jawa. Put, datang ke Jawa. Subhanallah, hebatnya kayu iksir. Itu daunnya saja kalau jatuh ke got, itu bisa jadi besi. Cairan got itu bisa jadi besi. Subhanallah. Itulah hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari peristiwa-peristiwanya saja yang hebat, bahkan nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ada ulama yang mengartikan nama Nabi Muhammad yang pertama huruf mim. Apa sih huruf mim? Huruf mim itu maujudul makhluqat bisababihi. Adanya semua makhluk di alam dunia ini karena Allah, sebab Allah mewujudkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah tidak mewujudkan baginda Nabi, kita enggak ada. Benar enggak? Enggak ada yang namanya ulama, enggak ada yang namanya pejabat, enggak ada yang namanya presiden. Karena Allah mewujudkan baginda Nabi, sehingga semua makhluk yang ada di dunia Allah ciptakan. Dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtal aflaq. Kata Allah, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, tidak akan aku ciptakan alam jagat raya ini. Adanya hari raya Idul Fitri, adanya hari raya Idul Adha, adanya hari-hari raya lain, karena ada sebabnya, karena adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan, karena saya juga kurang sehat. Sekali lagi kepada para jamaah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sepulangnya dari maulid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita Allah angkat, Allah hilangkan. Amin. Penyakit yang ada di dalam keluarga kita, insya Allah mudah-mudahan diangkat dan dihilangkan. Amin. Dan sababiah dengan barokah kita semua menghadiri maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari pulangnya dari sini, barangkali di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita ada yang mempunyai utang piutang. Insya Allah utangnya akan dilunasi oleh Allah. Amin. Dengan cara Allah memberikan rezeki yang lancar, yang banyak, yang luas kepada kita semua. Amin. Untuk itu, marilah kita membaca Fatihah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alukal barakah wa sihah wa salamah wal afiyah wal manfaah wal fadilah wal ijabah fid dini wa dunya wal akhirah wa bi qabul maqsudina bihaqqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung aja nih.